tentang sejarah internet. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita membahas tentang sejarah komputer dan internet, di mana kita membahas apa sih itu internet, koneksi ke internet, dan layanan standar internet. Oke, nah kita lanjut ke sejarah internet. Di tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA itu memutuskan untuk mengadakan riset, teman-teman. Riset bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer, teman-teman, sehingga membentuk sebuah jaringan organik. Nah, program ini dinamakan dengan ARPANET. Nah, ARPANET itu pada mulanya menghubungkan 4 situs saja nih, teman-teman, yaitu Stanford, Universitas, Research, dan Institut. Nah, ketika proyek ini sudah lama berkembang pesat, ARPANET itu kesulitan, teman-teman, untuk mengaturnya. Nah, oleh sebab itu ARPANET dipecah menjadi 2, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET yang baru lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas. Nah, di tahun 1970, Roy Tomlinson itu berhasil menyempurnakan program email untuk ARPANET, di mana email ini lebih mudah, ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut di tahun 1972. Di mana sudah lebih 10 komputer yang berhasil dihubungkan sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Oke, kemudian kita lanjut. Di tahun 1973, nah, di mana ARPANET itu mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Nah, komputer Universitas Cholet di London itu adalah komputer pertama dari luar Amerika Serikat yang menjadi anggota dari jaringan ARPANET. Nah, di tahun yang sama, seorang ahli komputer yaitu Vinton Cerf dan Bob Kahn itu mempresentasikan gagasan yang menjadi cikal bakal pemikiran internet yang mereka presentasikan di Universitas Salzburg. Kemudian lanjut di tahun 1976, di mana Ratu Inggris berhasil mengirim sebuah email, teman-teman, dari Royal Signal and Radar Establishment di Malvern. Kita lanjut. Di tahun 1977, di mana sudah lebih dari 100 komputer yang terhubung di ARPANET. Nah, di tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Stephen Belovin itu menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Di tahun 1981, di mana France Telecom itu meluncurkan sebuah telepon pertama, teman-teman, atau telepon televisi pertama, di mana orang itu bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link. Kita lanjut di tahun 1982, di mana itu dibentuknya sebuah Transmission Control Protocol atau yang sering kita sebut dengan TCP, dan Internet Protocol atau IP. Oke, teman-teman, yang juga akan kita pelajari nanti ya, teman-teman, tentang alamat TCP dan alamat IP. Nah, di tahun 1984 itu diperkenalkannya sistem domain yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Oke, kita lanjut. Di tahun 1987, di mana jumlah komputer itu sudah 100 kali lipat, di mana sebelumnya sudah 1000, sekarang sudah mencapai 10.000. Di tahun 1988, Jarkko Aikarinen dari Finlandia itu menemukan IRC atau Internet Relay Chat. Kita lanjut. Di tahun 1990, ini adalah tahun bersejarah, teman-teman, di mana tim Berners-Lee itu menemukan sebuah editor dan browser yang bisa menjelajahi sebuah jaringan. Nah, jaringan inilah yang disebut dengan WWW atau World Wide Web. Nah,
Oke, yang sering kita kunjungi teman-teman, ya kan, alamat-alamat www. Misalkan. Kemudian kita lanjut di tahun 1992. Nah, di mana komputer yang tersambung itu udah 1 juta lebih, teman-teman. Dan di tahun yang sama ini muncullah istilah surfing the internet atau meluncur ke internet. Nah, di tahun 1994 ini situs internet itu tumbuh menjadi 30.000 alamat, teman-teman, dan kemudian muncul virtual shopping atau retail pertama di internet. Kemudian di tahun yang sama Yahoo didirikan dan juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator Vault 1.0. Kita lanjut manfaat internet. Nah, yang pertama adalah media untuk mendapatkan informasi, di mana kita bisa mencari informasi-informasi yang bermanfaat, ya teman-teman. Misalkan kita ingin mencari informasi tentang sejarah perkembangan komputer. Oke, kita bisa cari di internet nih. Wah, informasi-informasi, oh ternyata internet komputer perkembangannya dari tahun sekian, dari tahun 1946 sampai 1959, itu generasi pertama. Kemudian kita lanjut ke media untuk membantu menyelesaikan masalah. Misalkan nih kita disuruh bos kita untuk membuat sebuah program. Nah, kebetulan kita itu buntu, bingung masalahnya untuk membuat program. Misalkan ini program sistem penjualan. Nah, kemudian kita cari di internet. Oke, cara membuat program penjualan. Oke, dan kemudian muncul langkah-langkahnya seperti ini, dan itu menyelesaikan masalah kita. Kemudian media untuk komunikasi interaktif, di mana walaupun kita terpisah jauh jaraknya, tapi kita bisa saling berkomunikasi dengan interaktif. Nah, ini adalah perangkat keras untuk mengakses ke dalam internet. Di mana yang pertama ada modem, teman-teman. Nah, modem ini berasal dari singkatan modulator demodulator. Nah, artinya modem ini itu adalah menghubungkan alat komunikasi 2 arah, teman-teman. Jadi modem itu adalah alat komunikasi 2 arah, di mana arah tersebut adalah yang pertama modulator dan yang kedua adalah demodulator. Di mana modulator ini merupakan bagian sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier yang nantinya siap untuk dikirimkan. Nah, sedangkan demodulator ini itu adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang nantinya sinyal tersebut itu membawa atau yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Nah, seperti ini contoh modem ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke router. Router ini itu adalah sebuah alat atau jaringan komputer yang mengirim paket data melalui sebuah jaringan. Kemudian fungsi router itu adalah sebagai penghubung antar 2 atau lebih jaringan untuk meneruskan data, ya teman-teman, dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, kemudian router itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu router statis dan router dinamis. Di mana router statis itu memiliki tabel statis yang secara manual, sedangkan yang dinamis itu tabel yang langsung mendengarkan melalui lalu lintas jaringan yang nantinya saling terhubung dengan router lainnya. Nah, seperti ini contoh router ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut switch. Nah, switch ini fungsinya itu untuk menghubungkan jalur komunikasi data nih, teman-teman, dari segmen jaringan ke jaringan tertentu. Kemudian ada kabel UTP, di mana digunakan untuk menghubungkan antar komputer dengan switch atau router dan perangkat jaringan yang lainnya. Kemudian ada saluran telepon ya, teman-teman, di mana ketika kita ingin mengakses menggunakan modem, kita harus memerlukan saluran telepon. Nah, dengan adanya saluran telepon ini, maka modem bisa melakukan tugasnya, yaitu untuk mengakses internet melalui dial-up connection. Kemudian ada ISP.
Nah, ISP ini itu adalah sebuah perusahaan yang memberikan jasa pelayanan untuk berhubungan dengan internet. Nah, jadi caranya tinggal kita cukup menghubungi saja ISP melalui komputer dan modem. Nah, selanjutnya ISP akan mengurus semuanya nih teman-teman, mulai dari keperluan untuk berhubung dengan internet termasuk biaya. Kemudian kita lanjut ke perangkat lunak untuk mengakses ke dalam internet. Nah, di mana yang pertama ada sistem operasi. Nah, di mana sistem operasi ini berdasarkan dengan apa yang kita gunakan atau menyesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan. Nah, perangkat sistem operasi yang terbaru itu mampu menjalankan operasi Windows XP dan Windows Vista. Nah, sedangkan sistem operasi yang berbasis gratis itu seperti Linux Ubuntu, OpenSUSE, dan Mandriva. Email Client. Nah, email Client ini fungsinya itu untuk mengelola email. Contohnya itu seperti Microsoft Outlook, Express, Microsoft Office Outlook, dan Mozilla Thunderbird. Kemudian web browser. Nah, di mana fungsinya itu untuk menampilkan atau melakukan interaksi dengan dokumen-dokumen yang disediakan oleh server web. Contohnya seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, dan masih banyak lainnya. Dampak positif internet. Nah, di mana internet itu sebagai media komunikasi ya teman-teman, di mana kita bisa saling berkomunikasi dengan baik walaupun dengan jarak yang jauh kita bisa saling berkomunikasi. Kemudian media pertukaran data. Nah, dengan adanya internet kita bisa saling membagi data. Oke, tanpa perlu kita harus bertemuan dulu baru kita bisa membagi data kita. Nah, tidak perlu bertatap muka, tapi dengan jarak yang jauh, misalkan kita di Pulau Jawa yang ingin kita pertukaran data itu di Pulau Sumatera, meskipun jauh bisa saling bertukar data. Kemudian media untuk mencari informasi. Nah, misalkan kita ingin beli mobil. Nah, kita cari harga mobil ya kan di internet. Mencari informasi harga ya kan. Itu kan penting ya teman-teman. Nah, kemudian bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Nah, seperti teman-teman ya kan bisa kita manfaatkan untuk pendidikan, di mana banyak sekali di internet tinggal kita cari rumus aritmatika. Bakal muncul rumus aritmatika seperti ini teman-teman. Kemudian bertransaksi dan berbisnis. Nah, banyak sekali internet zaman sekarang itu dimanfaatkan untuk berbisnis. Kita lanjut dampak negatif. Nah, di mana dampak negatif ini itu muncul namanya pornografi. Nah, di mana banyak anggapan itu mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi. Nah, memang sih itu tidak salah ya teman-teman. Karena dengan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela, dan untungnya saat ini pemblokan situs-situs yang tidak baik seperti itu sudah diblokir, sehingga kita ketika mengelola internet itu aman ya teman-teman. Kemudian ada penipuan, di mana hal ini itu memang merajalela di bidang apapun, termasuk di internet nih teman-teman. Di mana kan misalkan nih kita ingin download aplikasi, nah ternyata aplikasi yang kita download itu tidak sama dengan aplikasi yang ingin kita download. Misalkan kita ingin download Camtasia, loh yang di download kok beda aplikasinya, namanya, kemudian kita install, otomatis data yang kita punya itu dihack oleh sang penipu. Kemudian ada perjudian. Nah, di mana banyak sekali meluasnya perjudian ya teman-teman. Dengan jaringan yang tersedia, para pemain judi itu tidak perlu pergi ke tempat khusus, banyaknya game online berbasis judi ya teman-teman, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Anda minta maaf ya bagi teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mengisi e-learningnya. Semangat terus, mata menyerah ya teman-teman. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.